Tentang kasus afiliator yang bermasalah itu, Doni Salmanan, Indra Kents, dan lain-lain, barang-barang dan uangnya kan disita. Itu barang dan uangnya kemana? Jadi milik siapa? Nah ini gimana nih? Bagaimana dengan yang disita dan bagaimana yang tidak disita? Hukumnya seperti apa? Masalahnya kalau kita lihat itu sebenarnya kan ini proses hukumnya berjalan semua, perizinan berjalan semua. Tapi kenapa kok bisa kecolongan seperti ini? Itu kali yang harus dijelaskan juga kepada kita sehingga tidak ada salah persepsi. Kok ada uang yang begitu saja bisa lolos dan ada uang yang memang dapat tersita atau kembali kepada negara. Ini kita menjawab berdasarkan kejadian yang pernah terjadi ya Bapak Ibu sekalian. Jadi saya nggak tahu apakah yang untuk yang permasalahan sekarang yang robot trading ini apakah bisa kembali atau tidak. Kalau misalnya secara pasti menjawab tidak tahu. Tapi kalau secara teknis sebetulnya ketika ada dana-dana yang disita oleh penyidik itu untuk mengembalikan kepada siapa dana itu tersebut, apakah menentukan apakah dana itu disita oleh negara atau dikembalikan kepada para korban atau seperti apa, itu yang menentukan adalah hakim. Maka kalau misalnya mau dengan putusan pengadilan itu kemudian dikembalikan kepada masing-masing korban, itu 10.000 orang itu harus ada di berkas perkara. Uang itu mungkin kemungkinan besar akan disita oleh negara, akan diputuskan untuk disita oleh negara, karena majelis hakim pun tidak bisa untuk menentukan si ini kembali ke sini berapa jumlahnya, itu nggak bisa. Kalau mau sebetulnya ada mekanisme restoratif justice. Dengan mekanisme restoratif justice ini sebetulnya harusnya bisa untuk dilaksanakan sebelum persidangan ini maju ke persidangan. Tapi yang harus melakukan usaha ini adalah ya para korban tadi harus koordinasi dengan penyidik. Kita menjawab berdasarkan kejadian yang pernah terjadi ya Bapak Ibu sekalian. Jadi saya nggak tahu apakah yang untuk yang permasalahan sekarang yang robot trading ini apakah bisa kembali atau tidak. Kalau misalnya secara pasti menjawab tidak tahu. Tapi kalau secara teknis sebetulnya ketika ada dana-dana yang disita oleh penyidik itu untuk mengembalikan kepada siapa dana itu tersebut, apakah menentukan apakah dana itu disita oleh negara atau dikembalikan kepada para korban atau seperti apa, itu yang menentukan adalah hakim. Jadi ketika hakim nanti memutus itu terhadap barang bukti uang-uang yang disita tadi, nanti hakim akan memutus apakah uang ini disita untuk negara atau dikembalikan kepada korban. Yang jadi permasalahan sekarang adalah, saya tidak bilang bisa atau tidak, cuma yang jadi permasalahan sekarang adalah masalah teknis. Jadi ketika misalnya nanti ada 6.500 korban misalnya, atau untuk perkara sekarang mungkin puluhan ribu korban, ada 10.000 korban. Maka kalau misalnya mau dengan putusan pengadilan itu kemudian dikembalikan kepada masing-masing korban, itu 10.000 orang itu harus ada di berkas perkara. Jadi 10.000 orang ini harus diperiksa, 10.000 orang ini harus bisa membuktikan kalau dia memang menyetor uang tersebut ke si operator tadi lah, operator robot trading tadi. Ketika sudah terbukti misalnya si A setor 100 juta, si B setor 200 juta, si C setor 300 juta, dan bisa terbukti di persidangan, baru uang itu bisa dikembalikan langsung kepada korban. Kalau misalnya di berkas perkara itu masuk. Tapi kalau tidak masuk di berkas perkara, maka majelis hakim akan sangat kesulitan untuk menentukan uang ini kembali ke siapa. Jadi kemungkinan besar saya tidak tahu ini akan terjadi atau tidak, tapi kemungkinan besar berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saya, uang itu kemungkinan besar akan disita oleh negara, akan diputuskan untuk disita oleh negara, karena majelis hakim pun tidak bisa untuk menentukan si ini kembali ke sini berapa jumlahnya, itu nggak bisa. Jadi kemungkinan besar uang itu akan kembali kepada negara, akan disita oleh negara. Kalau saya tidak salah, ini terjadi di kasus first travel, di mana saya juga nanti mohon dikoreksi kalau saya salah, tapi seingat saya dari Mahkamah Agung sendiri sudah memberikan penjelasan pada perkara kasasinya, uang itu tetap disita oleh negara. Karena apa? Di berkas perkara itu tidak ada satupun fakta yang bisa menyatakan uang ini punya siapa dan jumlahnya berapa. Dikembalikan kepada siapa, jumlahnya berapa. Misalnya dikembalikan kepada si A, jumlahnya tadi saya bilang 100 juta, si B 200 juta, si C 300 juta. Padahal untuk first travel ini adalah penyetoran yang betul-betul bisa terlacak gitu loh. Ada kwitansi, setornya kapan. Berbeda dengan masalah yang robot trading ini, yang sekarang lagi rame ini, yang saya rasa untuk menganalisis atau untuk menyusuri jalannya uang ini dari siapa dan jumlahnya berapa ini agak sulit. Jadi kalau menurut saya sih berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saya,
sepertinya nanti barang bukti ini akan dikembalikan kepada negara, akan disita oleh negara. Jadi tidak mungkin juga dikembalikan kepada dari mana dia disita, karena itu tindak kejahatan. Kalau tindak kejahatan terbukti, maka dia akan dikembalikan kepada negara. Sebetulnya kalau menurut saya, kalau menurut pengalaman saya, sebetulnya sekarang ini kan ada mekanisme restoratif justice. Kalau mau sebetulnya ada mekanisme restoratif justice. Dengan mekanisme restoratif justice ini sebetulnya harusnya bisa untuk dilaksanakan sebelum persidangan ini maju ke persidangan. Tapi yang harus melakukan usaha ini adalah ya para korban tadi harus koordinasi dengan penyidik. Jadi korban tadi harus berkumpul semua, misalnya berapa puluh ribu orang ini berkumpul semua. Dia mengumpulkan data-datanya, kemudian semua itu harus tahu pembagiannya berapa, bikin satu perkumpulan, diajukan kepada penyidik. Kalau penyidik nanti menyatakan bahwa oke, dikonfrontasi dengan korban, kemudian dengan pelaku juga mengiyakan oke, ini memang daftarnya seperti ini, bisa uang itu dikembalikan kepada para korban. Tapi bukan pada saat sidang pengadilan, karena kalau sudah sidang pengadilan saya rasa akan sulit untuk menentukan uang ini lari ke siapa. Karena tadi itu lebih ke masalah teknis. Tidak mungkin sekarang polisi akan memanggil 10.000 orang untuk kemudian bersaksi, kemudian akan diperiksa di pengadilan, ya, dan untuk menentukan berapa kembali ke siapa, itu menurut saya secara teknis tidak mungkin. Waktu pun tidak akan bisa terkejar. Jadi kalau menurut saya sih, ya mohon maaf terhadap para korban-korban investasi robot trading sekarang. Sepertinya kalau untuk kembali uangnya sih kemungkinannya sangat kecil kalau menurut saya.